Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Perikop khotbah minggu dari Kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Saudara-saudara, Jemaat GKPB Bukit Doa yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Pentakosta, yaitu yang membawa kita untuk melihat Allah yang bekerja melalui setiap perjalanan kehidupan manusia dan alam semesta, melalui karya penciptaan Allah Bapa, penebusan Tuhan Yesus Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Melalui tema Pentakosta, mengingatkan kita semua agar tidak takut, tetap bersatu, dan terus bersaksi dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam Minggu Trinitatis ini, kita diajak bukan hanya menyembah Allah Tritunggal, namun juga memaknai karyanya di tengah-tengah kita dan bagaimana umat dapat mengalami berkat Allah. Berkat Allah Tritunggal menjadi karya nyata dalam kehidupan umatnya. Saudara-saudara, dalam ayat sebelum perikop ini, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Musa tentang peraturan-peraturan bagi bangsa Israel untuk dijadikan pedoman hidup mereka sebagai umat Tuhan. Kemudian dilanjutkan kata berkat dalam perikop ini yang harus disampaikan oleh Imam Harun dan anak-anaknya kepada umat Tuhan. Saudara-saudara, ucapan berkat ini menunjukkan tanggapan kasih dan kebaikan Tuhan kepada umatnya. Jikalau mereka hidup dalam kesucian dan mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan hidup menurut perintah-perintah-Nya. Saudara-saudara, ini adalah janji berkat-berkat Tuhan bagi saudara dan saya dalam memasuki tatanan baru normal COVID-19 ini yang baru dan asing bagi kita, di mana kita menghadapi banyak ketidakpastian, banyak hal-hal baru yang tidak kita ketahui sebelumnya dan tidak biasa kita lakukan. Namun dengan penyertaan Tuhan dan berkat-berkat-Nya ini, kita akan dimampukan menghadapi setiap tantangan dan kesulitan apapun bentuknya, serta untuk melihat dan menggunakan setiap peluang yang telah Tuhan sediakan bagi kita untuk memberkati kita. Jika Tuhan beserta kita, Tuhan sanggup mengubah krisis menjadi sesuatu yang positif dan mendatangkan terobosan-terobosan yang mendatangkan kemenangan dan sukacita bagi kita. Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya berkat dicurahkan. Dan berkat ini diucapkan oleh Harun dan anak-anaknya selaku imam
Oleh karena itu, kata-kata berkat ini juga disebut ucapan berkat imamat. Namun saudara-saudara dan saya, orang-orang percaya di bawah perjanjian baru adalah imamat rajani. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Yaitu imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara, kita bisa memperkatakan berkat-berkat ini yang dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 ini bagi diri pribadi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja, bagi usaha pekerjaan, bagi tetangga, bagi bangsa kita. Dan juga kita curahkan berkat-berkat ini, perkatakan berkat-berkat ini atas rumah-rumah sakit, puskesmas, sekolah, penjara, pemerintah, TNI, Polri, perekonomian, pertanian, segala bidang kehidupan. Saudara-saudara, dalam keadaan sulit, kita seringkali mau mengeluh dan memperkatakan hal-hal negatif tentang kemungkinan buruk, ya, keadaan yang semakin parah. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita penting memperkatakan berkat yang Tuhan janjikan dan telah sediakan bagi kita. Mari kita lihat berkat-berkat apa yang tersedia bagi kita. Ada 3 pasang berkat yang Tuhan sampaikan. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara-saudara, di satu sisi Allah memelihara dengan menyediakan segala sesuatu yang baik bagi umat-Nya. Di sisi yang lain, Ia juga menjaga dan melindungi mereka dari musuh yang akan merampas semua yang baik itu dari mereka. Kata pertama adalah memberkati, yang merujuk pada seluruh berkat yang mengikutinya. Memberkati mengandung makna bahwa kehadiran, tindakan, dan kasih Allah memasuki kehidupan dan lingkup seseorang. Segala yang baik yang mendukung kehidupan yang sungguh-sungguh berkelimpahan dengan anugerah baik kehidupan dari Tuhan, seperti kesehatan, kekuatan, keberhasilan, kebahagiaan, serta kesejahteraan individu dan komunitas. Sedangkan kata melindungi bukan saja mencakup penjagaan, ya, memagari demi keamanan, perlindungan dari kejahatan dan segala sesuatu yang mencuri kedamaian dan kesejahteraan hidup seseorang, tetapi juga mencakup penghiburan, diperhatikan, dipelihara, dipedulikan, dirawat. Perlindungan Tuhan mendatangkan rasa aman, ketenangan, bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Rumusan berkat yang kedua. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara-saudara, wajah Tuhan yang bersinar adalah kiasan yang berarti Tuhan memandang kita dengan wajah yang berseri, yang tersenyum untuk menyayangi. Lawannya adalah wajah yang gelap atau garang oleh murka untuk menghukum. Wajah Tuhan yang bersinar mencerminkan kemuliaan-Nya, yaitu kemampuannya untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik dan yang mendatangkan sukacita bagi saudara.
juga menggambarkan kebaikan hati, kehendak baik, dan kasih karunia Tuhan kepada umatnya. Kasih karunia mengandung pengertian akan perkenan Tuhan, penerimaan Tuhan kepada kita orang berdosa, meskipun kita tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia ini menunjukkan belas kasihan Tuhan kepada orang berdosa yang seharusnya binasa oleh keberdosaan mereka. Dengan jalan, Ia memberikan jalan penyucian dosa melalui pengampunan agar umat dapat selamat. Saudara-saudara, Tuhan membenci dosa kita, tetapi Dia senantiasa mengasihi kita. Yang dibenci adalah dosanya, bukan orangnya. Karena Tuhan mengasihi kita dan tidak mau seorang pun dari umat manusia binasa. Dan arti harafiah kasih karunia mencakup pengertian disayang, diberikan bantuan agar selamat. Sama seperti tumbuhan yang memerlukan cahaya matahari untuk perjuangan hidupnya untuk bertumbuh dan berbuah, begitu juga umat memerlukan pancaran sinar kemuliaan dan kasih karunia Tuhan untuk memampukan mereka bertumbuh dan menghasilkan kehidupan penuh berkat yang memancarkan kasih dan kuasa Tuhan. Rumusan berkat yang ketiga. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya menyatakan gerakan yang berbelas kasih memedulikan. Ketika Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, itu berarti bahwa Ia berkenan mendengar, memperhatikan, dan bertindak untuk menanggapi permohonan kita sehingga kita akan merasa damai sejahtera. Lawannya adalah ketika Ia memalingkan wajah-Nya dari kita. Yang berarti Ia menolak kita, mengabaikan kita, membiarkan kita, atau menelantarkan kita. Sehingga kita akan kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu hanya bisa diperoleh dari Tuhan. Dan istilah damai sejahtera dari kata Ibrani shalom berarti tidak kekurangan apa-apa dan menerima segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan hidup kita di masa kini dan di masa depan penuh harapan. Mengandung arti luas yang di dalamnya mencakup kemakmuran, kebahagiaan keluarga, keamanan, kesehatan, ketenangan, kepuasan, sukacita, persahabatan, dan keadaan damai dan harmonis dengan Tuhan dan sesama. Kematian Yesus di kayu salib sebagai penebus dosa mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan kasih yang telah kita terima dari Tuhan, kasih Tuhan dalam diri seseorang akan memampukan orang itu untuk mengasihi musuhnya dan berdamai dengannya. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 14, karena Dialah damai sejahtera kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara-saudara, keadaan damai akan menghasilkan kesejahteraan bangsa. Karena untuk pembangunan dibutuhkan orang-orang hidup dalam kesatuan harmonis, satu sama lain, tidak bermusuhan, tidak saling menyerang atau membinasakan yang lainnya. Saudara-saudara,
bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, juga berarti bahwa hidup kita selalu ada dalam pengawasan Tuhan. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari pandangan Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun, kita dapat memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Saudara-saudara, pemberian berkat Tuhan kepada bangsa Israel menjadi pertanda status bangsa Israel sebagai milik kepunyaan Tuhan. Ya, oleh kata-kata meletakkan namaku atas Israel. Menjadi kesaksian bangsa Israel sebagai suatu bangsa yang dijamin seluruh kehidupannya oleh Tuhan yang mereka sembah. Sehingga bisa menikmati kehidupan dalam situasi apapun yang sedang terjadi di dunia. Karena hidup umat ditentukan oleh berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada umatnya dalam segala situasi kondisi apapun yang terjadi di dunia. Janji-janji berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel juga berlaku bagi kita orang percaya sebagai keturunan Abraham secara rohani. Ucapan berkat Tuhan yang diucapkan di setiap akhir ibadah menegaskan kepemilikan Tuhan atas hidup kita dan jaminan berkat kehidupan dari Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Dan Yesus mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera Tuhan yang tidak tergantung oleh situasi kondisi yang saat itu terjadi, tapi oleh karena Tuhan hadir menyertai, menopang kita dengan kasih dan kuasa yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengatasi segala pergumulan. Sehingga kita senantiasa akan dapat menikmati damai sejahtera Tuhan dalam segala keadaan, meski dalam situasi sulit sekalipun. Sehingga kita tidak perlu takut ataupun gentar. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan semua berkat ini kepada kita. Pemberian berkat ini tidak pakai kata kiranya, tetapi langsung Tuhan memberkati. Tuhan menyinari, Tuhan menghadapkan. Itu artinya Tuhan sudah menyediakan dan terus memberikannya kepada kita. Kita tinggal menerimanya dengan iman. Dan dalam 2 Korintus 13 ayat 13, rumusan ucapan berkat Rasul Paulus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Merupakan sebuah pengakuan bahwa Bapa, Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda, namun satu kesatuan yang adalah sumber segala berkat bagi manusia. Ini juga mengisyaratkan tugas kita, yaitu untuk mengarahkan pandangan dengan iman kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
persekutuan dengan Roh Kudus yang telah diutus oleh Tuhan untuk menyertai kita, yang memeteraikan dan menjamin status kita sebagai anak-anak Tuhan dan membuat kita layak mendapat bagian dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa yang memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan yang dijiwai oleh kasih untuk mewujudkan panggilan kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Saudara-saudara, kita menyadari kita memiliki kelemahan dan keterbatasan, tetapi kita diteguhkan oleh subtema bulan misi Pentakosta 2020, yakni janganlah takut, bersatulah dan tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Dan seperti Tuhan menuntun perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tidak ada saat di mana Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka untuk menuntun, memberkati, melindungi mereka. Demikian pula Tuhan akan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita, memberkati dan melindungi kita sebagai umat-Nya, menjalani hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, zaman lepas zaman, dan juga menghadapi tatanan normal baru di masa depan. Tentu akan ada tantangan, pergumulan, dan kesukaran, tapi berkat Tuhan akan mengubah setiap krisis menjadi sesuatu yang positif yang mendatangkan kebaikan bagi kita, memampukan kita menikmati kasih karunia dan damai sejahtera-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita dan di semua bidang kehidupan kita, dalam semua lingkup kehidupan kita, dalam segala keadaan di setiap waktu. Berkat Tuhan berlaku sepanjang masa. Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita hingga akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dan Tuhan yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Wahyu 21 ayat 6, tidak saja menyediakan berkat bagi kita selama kita menjalani kehidupan di bumi, tetapi juga berkat hidup kekal di sorga setelah kita meninggalkan bumi. Dan dalam panggilan Tuhan kepada Abraham, Tuhan menjanjikan keturunan Abraham akan menjadi suatu bangsa yang akan memberkati bangsa-bangsa. Visi daripada Gereja Kristen Protestan di Bali juga adalah menjadi berkat dan terang bangsa-bangsa. Sebagai orang yang diberkati Tuhan, marilah kita mengambil bagian dalam menyalurkan berkat-berkat itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, sama seperti gelas yang diisi air, ya, ketika diberikan kepada orang lain, maka akan selalu terisi dengan curahan air yang baru. Kalau tidak dibagi, akan menjadi basi. Tapi kalau disalurkan, akan terus diberikan air kehidupan baru. Dan keberadaan umat Tuhan di Indonesia menjadikan bangsa kita menjadi bangsa milik kepunyaan Tuhan. Maka kita pun memiliki jaminan bahwa bangsa kita akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya di dunia.
kita melihat topangan kuasa Tuhan atas bangsa Indonesia, sehingga prestasi perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan perekonomian 3% dalam masa COVID-19 ini. Saudara-saudara, selamat menjalani kehidupan di dalam penyertaan, berkat, dan perlindungan Tuhan, di dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Arahkanlah pandangan saudara kepada Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus sebagai sumber berkat yang berkuasa menyediakan pemenuhan kebutuhan untuk mengatasi setiap persoalan kehidupan saudara. Jangan mengeluh, hindari mengucapkan kata-kata negatif yang bisa menjadi kutuk, yang justru akan meneguhkan keadaan yang buruk, tapi perkatakanlah berkat-berkat Tuhan terhadap diri sendiri, keluarga, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa. Tuhan memelihara dan memberkati engkau, keluarga, saudara, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa. Tuhan menyertai engkau, keluarga, saudara, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, keluarga, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa, dan memberikan engkau, keluarga, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa, damai sejahtera, kini dan selamanya. Amin. Saat teduh. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang.